Perencanaan pembelajaran. Ada yang tahu nggak apa sebenarnya perencanaan pembelajaran itu? Sebenarnya perencanaan pembelajaran itu merupakan tahapan paling penting dalam proses belajar mengajar. Karena melalui tahapan inilah proses pembelajaran dirancang secara sistematis yang didasarkan pada tujuan pembelajaran. Kalau kita berbicara mengenai tujuan pembelajaran, tentunya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam menentukan tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu harus berupaya untuk meningkatkan keterampilan. Nah, tujuan ini fokus pada pengembangan kemampuan siswa, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran itu harus didasari untuk membangun pengetahuan daripada siswa. Fokus utamanya yaitu terhadap pemahaman mengenai materi berupa konsep, teori, dan juga fakta yang relevan dengan materi yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran tentunya harus memupuk sikap positif. Maksudnya di sini yaitu tujuan pembelajaran ini harus berfokus pada pembentukan nilai-nilai dan karakter yang positif pada siswa. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan dalam perencanaan pembelajaran? Yang pertama yaitu analisis kebutuhan peserta didik. Dalam menganalisis kebutuhan peserta didik, ada 3 komponen utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu aspek kognitif. Nah, analisis ini mencakup pemahaman tentang pengetahuan awal, tingkat kesulitan belajar, dan gaya belajar siswa. Ini pada aspek kognitif. Kemudian pada aspek afektif, analisis ini mencakup pemahaman mengenai motivasi, kemudian minat, sikap, dan nilai-nilai siswa. Kemudian yang ketiga, aspek psikomotorik. Nah, aspek ini mencakup pembahasan mengenai pemahaman tentang keterampilan motorik, kemampuan fisik siswa, dan juga koordinasi dari siswa sesama dengan teman-teman yang lain. Kemudian, tahapan kedua yaitu perancangan materi pembelajaran. Yang harus kita perhatikan yaitu dalam hal pemilihan materi yang pertama. Pilihlah materi yang relevan, kemudian menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa serta dengan kurikulum. Jadi jangan sampai salah pilih materi. Kemudian yang kedua yaitu struktur materi, itu harus diperhatikan. Mulai dari menentukan urutan penyampaian materi, kemudian alur, dan kerangka materi yang terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu pembuatan media. Nah, kembangkanlah media yang menarik, inovatif, efektif, dan sesuai dengan karakteristik daripada siswa. Nah, dalam hal pengembangan media ini harus mempertimbangkan gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Ada banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita gunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Di sini beberapa metode coba kami rangkum. Yang pertama yaitu metode ceramah. Ini adalah metode yang umum ya sering kita gunakan dan yang paling efektif kita gunakan dalam hal menyampaikan informasi. Kemudian yang kedua metode diskusi. Nah, metode ini adalah metode interaktif yang dimana itu dapat mendorong siswa untuk bertukar pikiran antar sesama mereka, kemudian menganalisis serta memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga metode proyek. Metode yang menugaskan siswa untuk menyelesaikan proyek nyata yang melibatkan berbagai keterampilan. Saat ini kegiatan pembelajaran itu lebih sering menggunakan metode yang ketiga ini yaitu metode proyek. Nah, yang tahapan selanjutnya dalam perencanaan pembelajaran yaitu pengorganisasian kegiatan pembelajaran. Nah, apa saja pengorganisasian kegiatan pembelajaran di sini? Yang pertama, fase pendahuluan. Fase ini bertujuan untuk memotivasi siswa, memperkenalkan materi, dan menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. Kemudian,
masuk ke fase inti. Nah, fase ini adalah fase utama dalam kegiatan pembelajaran, yang dimana pada fase ini adalah proses transfer ilmu ataupun materi sesuai dengan materi pembelajaran pada saat itu, ataupun sesuai dengan materi pembelajaran yang kita ajarkan. Kemudian yang ketiga adalah fase penutup. Nah, fase ini bertujuan untuk mengulang materi, mengevaluasi pemahaman siswa, dan memberikan refleksi terhadap materi yang sudah kita sampaikan. Jadi ketiga fase ini harus ada di dalam sebuah kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya, dalam hal perencanaan pembelajaran harus mempertimbangkan penilaian hasil belajar. Ada banyak sekali teknik penilaian hasil belajar. Yang pertama bisa kita gunakan yaitu teknik tertulis. Ini fungsinya untuk mengukur pemahaman konsep dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Kemudian yang kedua ada yang namanya tes lisan. Ini untuk mengukur kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide, menjelaskan konsep, dan berargumen. Kemudian ada yang namanya pengamatan, yaitu mengukur sikap, perilaku, dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada portofolio, yaitu mengumpulkan hasil karya untuk menunjukkan perkembangan dan kemampuan siswa. Sebagai penutup, perencanaan pembelajaran yang matang dan struktur dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi inilah kurang lebih tahapan dalam hal perencanaan pembelajaran di dalam kelas.